Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Sadi, NPM 0941211057 dari kelas Farmasi A. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik proses metabolisme obat. Untuk penjelasan lebih detail, mari kita simak materi berikut. Untuk poin pertama, apa sih metabolisme obat itu? Metabolisme obat merupakan proses reaksi kimia untuk membentuk metabolit obat yang diekspresikan keluar dari tubuh. Nah, maksudnya di sini terjadi perubahan senyawa lipofilik melalui beberapa tahap reaksi kimia menjadi senyawa hidrofilik, sehingga obat tersebut mudah larut dalam air dan dapat mudah dibuang melalui urin. Nah, pada poin kedua di sini tujuan dari metabolisme obat. Yang pertama, mengubah obat menjadi metabolit. Maksudnya di sini obat itu dia di metabolit itu menjadi 3. Yang pertama ada aktif atau bioaktivasi, yang kedua tidak aktif atau bioinaktivasi, dan yang ketiga bersifat toksik atau toksifikasi. Nah, untuk poin pertama ini, aktif atau bioaktivasi ini, obat diubah yang awalnya semula tidak aktif, dia diubah menjadi masuk ke dalam tubuh, dan dia diubah oleh enzim, di mana enzim yang berperan itu enzim sitokrom P450. Nah, dia diubah kemudian menjadi aktif. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa obat ini dia itu mengalami proses perubahan kimia, di mana dia akan diubah yang semulanya dia tidak larut dalam air, dia diubah menjadi larut dalam air, atau dia di metabolit menjadi larut air, sehingga dia mudah diekspresikan. Nah, sekarang kita masuk pada poin ketiga atau poin inti, di mana proses metabolisme obat atau biotransformasi. Nah, pada biotransformasi ini dia memiliki 2 fase. Pertama fase fungsionalisasi, yang kedua fase biosintetik. Setelah absorpsi oleh sel, cincin fenil dari xenobiotik dia mengalami reaksi fungsionalisasi atau disebut dengan fase 1. Untuk metabolit hidroksil kemudian dia terkonjugasi dengan penambahan gugus sulfat. Nah, inilah yang disebut dengan fase 2. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai fase. Nah, untuk fase pertama ini dia meliputi reaksi reduksi, reaksi oksidasi, dan reaksi hidrolisis. Nah, reaksi fase 1 ini dia mengubah molekul lipofilik menjadi molekul hidrofilik yang lebih polar melalui reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan reaksi hidrolisis. Nah, reaksi-reaksi ini dia dikatalisis oleh enzim sitokrom P450. Nah, pada fase 1 ini dia terjadi reaksi fungsionalisasi atau pengaktifan xenobioaktif. Gugus polar baru seperti COOH, OH, dan NH2 merupakan gugus polar dibuat dengan bertujuan sebagai titik penting untuk tahap metabolisme selanjutnya. Nah, adapun jenis reaksi yang terjadi pada fase 1. Yang pertama ada oksidasi tergantung sitokrom P50. Nah, yang pertama hidroksilasi aromatik, yang kedua hidroksilasi alfatik, yang ketiga ada epoksidasi dan dealkilasi oksidatif. Nah, kemudian pada poin kedua ini ada oksidasi tidak tergantung pada sitokrom P450. Nah, terdiri dari flavin monooksigenase, amin oksida, sama dehidroksigenase. Untuk reaksi reduksi itu ada reduksi azo sama reduksi nitro. Nah, kemudian pada reaksi hidrolisis itu ada hidrolisis ester dan hidrolisis amida. Nah, sekarang kita masuk pada reaksi fase kedua.
Nah, reaksi fase kedua ini dia dikenal sebagai reaksi konjugasi, di mana dia menghubungkan senyawa endogen yang sangat polar seperti glukuronat, asetat, glisin, glutathione atau gugus metil. Nah, adapun jenis reaksi konjugasi yang terdapat pada fase 2 ini, yang pertama ada glukuronidasi, asetilasi, konjugasi glutathione, dan konjugasi glisin. Nah, reaksi fase 2 ini dia menghasilkan pembentukan zat non-toksik yang siap dikeluarkan dengan cepat. Reaksi fase 2 ini dia terjadi terutama dalam mikrosom dan sitoplasma hepatosit. Dia melalui enzim transferase, yaitu berturut-turut berdasar urutan jenis reaksi yang tadi sudah disebutkan, di mana ada uridine disfosfo atau UDP, glucuronil transferase atau UGT, asetil transferase, glutathione S transferase, asil CoA glisin transferase, sulfotransferase. Nah, adapun famili UGT1 dan UGT2, di mana UGT1 UGT2 ini merupakan enzim yang sangat penting dalam glukuronidasi manusia. Nah, konjugasi dan melibatkan reaktan endogen asam UDP glukuronat yang biasanya menyebabkan penurunan aktivitas farmakologis dengan peningkatan pembersihan senyawa, misalnya paracetamol, furosemid, dan bilirubin. Nah, enzim ini dia jarang bertanggung jawab untuk membentukkan metabolit toksik. Kemudian di sini ada poin akhir di mana tempat biotransformasi. Nah, metabolisme atau biotransformasi obat ini dia itu bekerja di hati, dan adapun tempat lain yaitu pada ginjal, otot, usus, sama plasma. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan atau paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.